Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama dan juga memperbanyak amalan soleh. Biasanya pun nikmat yang kita sering lupakan, yaitu apa Pak? Nikmat dibangunkan kembali. Biasanya pun sebelumnya tidur doa nikmat pripun Pak? Bismika Allahumma ahya wa bismika Mang Cobi diresapi maknanya. Dengan menyebut namamu, berarti dengan kata-kata dengan menyebut namamu itu kita sudah pasrah Pak. Kita serahkan segala raga kita atas nama Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika, wahai Tuhanku, dengan menyebut namamu aku hidup, dan dengan menyebut namamu aku mati. Jadi buatan enten garansi kita akan dibangunkan kembali. Nopo beberapa hari yang lalu niku enten rencang kula. Seumuran. Masih muda ya umurannya. Itu apa nih? Nah, sorenya niki saya agak parno sebenarnya. Nah, jadi teman saya itu sorenya masih ngajar PPA Bu. Saya ngajar PPA gitu nih. Sorenya ngajar PPA, sholat maghrib dan sholat isya ngimami ten masjid. Nah, dia niki nganu nggih seorang musyrif di Pondok Tahfidz yang ada di Serandaan, Bantul. Nah, malamnya setelah sholat isya biasa cah enom niku tasih biasa bergurau terus ya sedikit banyak niku ngobrol tentang beberapa kitab, biasa bergurau. Nah, keesokan harinya itu pas mau dibangunkan subuh itu kok bukan bangun. Wah, nggak bangun ini. Tapi teman-teman itu yang di sana masih husnuzon. Oh, mungkin kecapean sehingga yowis dijarke mawon. Nah, ini kan karena teman-teman itu rata-rata guru ya. Pas sudah mau jam 6 itu masuk ke kamar lagi kok, masih tidur. Tapi ustaznya pun sholat subuh, tapi tidur lagi. Akhirnya teman-teman pada berangkat kerja ke sekolah masing-masing. Nah, siang hari Bu, gitu, jam istirahat itu, rencang bulan itu badai dijak makan. Terus, kok isih turu. Jadi para musyrif ya yang di bagian itu tuh nggak menyadari Bu. Nah, sampai wis lah paling baru setelah zuhur turu atau gitu. Nah, lantas pas pulang sekolah itu sekitar jam 2 atau menjelang asar itu ke kamar lagi. Loh, bisa turu. Nah, baru sama teman-teman dibangunkan. Mas bangun gitu kan. Ayo makan siang, nyari makan siang karena emang tadi niatnya makan siang bareng karena belum akhirnya menunggu itu menjelang asar. Setelah dibangunkan ternyata
teman saya tadi sudah dipanggil Allah dari jam itu jam 3 dini hari. Dan benar-benar ketika di otopsi itu nggak ada nopo jantung terus apa itu buatan tuh. Dia memang cari terus buatan nggak udah buatan banget kembali. Nah saya ini kok agak parno, kenapa Bu? Karena setelah membaca kronologi ini besoknya itu saya apa nih? Rentetan kegiatannya itu hampir sama ya. Jadi sore ngajar TPA gitu, maghrib lan isya itu ngimami, setelah isya itu bahas kitab kalian rencang-rencang gitu. Tapi gesing santai katanya itu sambil bercanda. Terus aku wah kira rentetannya podo gitu. Monggo aku gitu. Alhamdulillah ya Allah masih berikan kesempatan. Itu merupakan nikmat yang apa? Kita sering lupakan. Maka ketika bangun itu pripun doanipun? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah kita bersyukur bahwasanya Allah masih menghidupkan kita setelah kita sebelumnya mati atau meninggal. Jadi betul-betul garansi. Makanya Rasulullah itu sebelum tidur pasti diusahakan dalam keadaan suci, karena sewaktu-waktu kita dipundhut kalih Gusti Allah dalam keadaan suci. Nah, nek sebelum tidur kok scroll TikTok gitu, scroll Instagram, nah, kok dilalah sing lewat sing boten apik terus keturun itu pripun? Pripun niku? Kan bahaya gitu. Maka sebisa mungkin sebelum tidur itu kita menjauhi HP gitu kan, dokter-dokter ngimpun saya. Sebelum tidur itu baiknya setengah jam atau 1 jam itu mata kita tidak terkena paparan informasi yang berlebihan, yaitu yakni setan gepen ini gitu. Kan pena gitu kali tiduran atau gitu scroll lah, tahu-tahu ketiduran. Pada Rasulullah itu tidak mencontohkan hal seperti itu. Gitu, kalau bisa sebelum tidur baca surat apa? Al-Mulk nek saged. Tapi nggih yang ringan-ringan awal gitu sebelum tidur niku wudu. Nggih. Terus nebahi kasur. Nah, nebahi kasur niku sunah napa mboten? Nggih sunah niku ajaran Kanjeng Nabi. Jadi sebelum tidur niku kasurnya dirapikan seperti itu. Karena bisa jadi nanti ya, ada setan yang menemani kita tidur. Nonton ini jari ini apa? Di bapak ibu kula nonton ini kasurnya dirapikan sih, ditebahi kok enggak. Lalu dikeloni setan apa itu. Nah, dan juga salah satu keutamaan wudu atau bersuci ya sebelum tidur itu apa? Nah, agar nanti ketika bangun itu lebih mudah. Karena memang benar Bu itu bahwasanya setan itu kan biasanya kan bertempat atau bercokol di mata kita atau di telinga kita. Biasanya ada yang mengatakan dikencingi ya. Jadi agak kasar bahasanya itu. Jadi setan itu bersemayam di mata kita. Nah sehingga nanti kita sulit bangun subuhnya aja sulit, apalagi sholat malam. Padahal itu semua, padahal sholat malam dan sholat sunnah qobliyah subuh itu merupakan sholat sunnah yang hampir tidak pernah Rasulullah tinggalkan. Bahkan di suatu ketika Ibu ada cerita itu
saat itu Rasulullah dan para rombongan setelah perjalanan jauh setelah pergi perjalanan jauh, lantas karena zaman dulu dari yang kencang jadi melihat bintang lagi sudah mau subuh, tapi kita belum ada istirahat sama sekali. Jadi kurang lebih 1 jam 2 jam sebelum subuh itu Rasulullah dan rombongan sahabat itu setelah perjalanan berhari-hari itu kelelahan. Lantas Rasulullah itu menemukan lembah, ini namanya gurun namanya gurun, ada lembah. Jadi kan pena punya lembah itu berarti orang bisa tiduran di gurun itu kan kalau ngagem bantal itu kan lembah kan itu jadi enak buat istirahat. Rasulullah bilang, pun kita berhenti dulu di sini wahai para sahabatku, baru nanti kita melanjutkan perjalanan. Tetapi ini bentar lagi sholat subuh. Nah, ini siapa yang mau berjaga malam? Nah, lantas Bilal bin Rabah dengan PD-nya padahal foto-foto kesel. Pun saya aja Rasulullah, saya saja yang akan berjaga malam. Nanti nek pun waya sholat subuh saya bangunkan. Nah, Bilal PD karena kan biasanya sing azan Bilal. Nah, atas sare para sahabat Rasulullah itu istirahat. Nah, ternyata si Bilal itu ikut ketiduran si Bilal, sehingga ketika matahari sudah tinggi, ya berarti lewat waktu sholat subuh, Rasulullah orang yang pertama bangun, gitu, langsung. Bahasanya kan jauh nih. Bangun cara tiba-tiba itu apa? Ya ujung-ujung tangi katanya, langsung terbangun wah matahari sudah tinggi. Nah, lantas Rasulullah itu membangunkan para sahabat. Bangun, ayo segera ambil wudhu, lantas kita langsung melaksanakan sholat subuh. Nah, yang unik apa Bapak Ibu sekalian? Setelah selesai berjamaah sholat subuh, Rasulullah SAW sholat lagi 2 rakaat. Nah, ini sholat apa? Sholat sunnah qobliyah subuh yang dilakukan setelah sholat subuh. Saking Rasulullah itu menjaga yang namanya continuity atau keberlanjutan, keistiqomahan sholat sunnah qobliyah subuh. Pelajaran yang bisa diambil itu yang pertama bahwasanya tadi sahabat itu kan lalai. Niki apalagi masalah ibadah. Rasulullah itu orang yang paling kenceng masalah ibadah. Tapi lihat, apakah Rasulullah itu marah nopo mboten? Nah, jadi Rasulullah itu ketika melihat sesuatu kelalaian itu dilihat dulu. Dilihat keadaan orang yang sedang melakukan, yang sedang lalai tersebut. Karena kondisinya sahabat itu semuanya dan juga Rasulullah itu sama-sama dalam kondisi capek secara fisik dan juga capek secara mental. Karena di beberapa riwayat menyebutkan perjalanan ini merupakan perjalanan pulang setelah melakukan peperangan. Bayangkan Bu, nek zaman saniki kan perang kan ngagem barang udara ngoten kita ngagem pesawat, ngagem tank. Niku pun tentara nggih pun ngeluh kesel Nah nek zaman Rasulullah itu kan perang ngagem unta, ngagem
bulan. Nah, itu bisa kita praktekkan gitu. Bahwasanya kalau melihat kemungkaran gitu, ojo langsung nesu. Kita perlu cross check terlebih dahulu nopo hal atau keadaan orang tersebut. Ya, ini dalam apa? Ilmu usul fikih itu kalau dalam penentuan suatu hukum fikih itu ada yang namanya tahqiqul manat. Kita harus apa? Meng-cross check secara detail tempat terjadinya hukum tersebut sehingga kita tidak buru-buru menghukumi hal tersebut. Kita tidak buru-buru nesu. Makanya kita tarik lagi keilmuan ini dalam misal masalah parenting ya Bapak Ibu, dalam masalah mengasuh anak. Itu nek misal anak kita melakukan kesalahan, ojo kesusu bisa neni. Karena imbasnya loh Bapak Ibu, imbasnya itu anak itu akan takut ngomong atau takut curhat kepada orang tua, yang seharusnya orang tua itu menjadi tempat kembali utama anak-anak kita ketika menghadapi masalah. Karena ditambah lagi nopo akan ada orang lain yang menampung cerita-cerita tersebut. Na'udzubillahi min dzalik, akan lari ke komunitas-komunitas yang kurang baik. Gitu. Biasanya ini pengalaman itu. Kan mas saya kan kecil. Nah, ini bukan nek dulu gitu. Baru ngomong ini. Baru belum akan belum melakukan hal yang salah gitu. Misal nek biyen niku pulang bal-balan gitu. Pulang bal-balan niku nek dereng azan atau nek dereng azan pun disumani langsung pone kowe tak sabut ora. Oh, iku ora manut kowe tak sabut kowe. Tak sebelah nek ora manut. Dan banyak hal yang lain gitu, misal gelas apa sakjane sing nyinggung bukan kita gitu. Kesenggol napa ngoten niku kan. Sing disene lak dhewe ngono gelasnya pecah meneh. Hal-hal yang gitu. Hal-hal yang kecil seperti itu menyebabkan anak itu sulit bercerita ke orang tua, padahal ketika orang tua menjadi tempat kembali utama anak kita, gitu, kita akan lebih bijak dalam mendidik anak dan mensikapi permasalahan yang dihadapi seorang anak. Berkaca kepada bagaimana Rasulullah tadi. Nah, selanjutnya tadi ini malah bahas parenting ya. Saya bukan ahli di parenting Bapak Ibu. Nah, lanjut tadi sholat sunnah qobliyah subuh yang dilakukan setelah subuh. Berarti boleh napa mboten Bu? Boleh napa boleh? Nah, boleh napa mboten? Ada yang pernah mendengar? Barusan. Boleh napa mboten Pak? Ulama bersepakat bahwasanya kita boleh melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh setelah sholat subuh, tetapi ada tetapinya, dikasih beberapa syarat. Ben kita niku mboten gampang agar kita tuh bangun lebih cepat, sehingga nek misal nggih mboten saged tahajud, azan itu nggih pun
nuwun. Sehingga ke masjid itu boten mepet komat, sehingga nggak sempat untuk sholat qobliyah. Terus nyalahke wong ae jedane kecepetan. Wah. Padahal nek sholat subuh niku jedane pintane Pak Kali. Di setting 10 menit, tapi masjid kula niku 15 menit. Iku kan pon dangu nggih. Dangu. Nah, terus nyalahke wah kayak kecepetan kayak komate ya. Harusnya kita menyalahkan diri sendiri, otangine ke kalah. Nah, syaratnya pun apa? Yang pertama, bahwasanya sholat sunnah qobliyah subuh tersebut sudah menjadi kebiasaan. Nah, nopo koridor kebiasaan itu ada banyak koridor. Koridor yang pertama, bahwasanya kalau kita itu misal nggak sengaja, misal kecapean ya Pak, sing dagang itu dagang atas tengah malam, terus bangunnya mepet komat sehingga nggak sengaja nggak sempat melaksanakan qobliyah subuh. Niku di hati rasanya boten kepenak. Niku otomatis yo terus nggih ampun digawe-gawe gitu. Wah, rasa sunah qobliyah ra penak atiku. Wah, digawe-gawe nek niku. Tapi kan biasanya ada nih, rasanya kita niku sudah sering melakukan hal-hal baik, terus kok tiba-tiba terlewat, terus hati kita ngomong, aduh ya Allah, kok mau tang ini kawanan ya. Nah, tapi niku refleks bu, bukan digawe-gawe niku ya Allah ngertos, Allah ngerti nek digawe-gawe gitu. Nah, itu syarat yang pertama. Nah, atau nek ingin kita mengukur dengan ukuran hari, kurang lebih 1 bulan full tanpa bolong panjenengan melakukan sholat sunnah qobliyah subuh. Ini untuk perempuan sholat sunnah qobliyah subuh sampai sebelum datangnya tamu. Nih kan datangnya tamu nih, datangnya apa? Ya, haid itu kan kurang lebih semingguan, berarti dihitung awal 30 hari dikurang seminggu atau 10 hari, berarti 20 harian untuk perempuan menghitung itu menjadi kebiasaan. Itu yang pertama Pak. Yang kedua apa? Yang kedua syaratnya adalah tidak menjadikan sholat sunnah qobliyah subuh dilaksanakan setelah sholat subuh menjadi kebiasaan. Harus tidak disengaja. Ini harus tidak sengaja. Berarti melaksanakan qobliyah subuh itu tidak disengaja. Nek kita pun wah hari ini saya sengaja atau tangi cepet rapopo, tapi aku tak sholate setelah sholat subuh. Berarti kan qobliyahnya disengaja dilakukan setelah sholat subuh. Nah, kalau seperti itu jelas tidak boleh. Nah, berarti sengaja, wah sengaja kali sholat mongko baik. Itu tidak boleh. Maka dengan syarat-syarat ini, misal panjenengan sudah terbiasa, terus kok tiba-tiba karena kecapean gitu, atau misal yang bekerja sebagai driver masih di perjalanan mengejar target sehingga bisa berhenti itu ketika azan, ketika qomat hanya untuk melaksanakan sholat subuh, ini kan nggak bisa kita hindari. Maka itu baru boleh seperti itu, karena itu tidak sering-sering. Karena Rasulullah itu melakukan sholat sunnah qobliyah subuh dilakukan setelah sholat subuh hanya 1 kali, sehingga ulama menyimpulkan pendapat boleh kita melakukan sholat sunnah qobliyah subuh setelah sholat subuh, tetapi dengan
syarat-syarat tadi. Nah, ini merupakan sunnah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar jaga. Nah, kan ini kita sering mendengar bahwasanya rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Nah, makanya jenengan pun sering kita istiqomah le sholat sunnah qobliyah, maka jenengan itu sudah lebih kaya daripada Elon Musk. Ngerti Elon Musk kamu bisa Pak? Lebih kaya dari pemilik jarum orang terkaya di Indonesia. Itu kan secara materi gitu. Nah, secara sholat sunnah qobliyah kita harusnya menang gitu, karena kita istiqomah. Selanjutnya amalan-amalan yang Rasulullah selalu jaga di samping tadi, yaitu apa? Ketika sahabat Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah, apa pekerjaan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Napa? As-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Nah, salat tepat waktu. Sehingga kalau mendengar azan itu jangan pura-pura tidak mendengarkan. Pura-pura tidak mendengarkan itu, mohon maaf, gitu. Itu sama seperti yang dilakukan iblis ketika diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba. Jadi aba itu acuh tak acuh, pura-pura tidak mendengarkan perintah Allah. Nah, berarti kalau azan tiba, kok kita acuh tak acuh dan pura-pura tidak mendengarkan, itu saudaranya setan. Bukan saya gitu. Itu di ayat Al-Quran tadi aba, baik jangan ditambahi wastakbara, itu pun keterlaluan nih, tambah wastakbara. Tadi sholat tepat waktu, ini kan sama-sama seruan Allah. Nah, kita semua ini nek Jepang jenengan mungkin kita semua bisa ke Baitullah karena nek di sana di Mekah di Madinah itu kalau sudah ada toko-toko tutup. Karena semua bersegera untuk sholat berjamaah. Nek teng mriko toko-toko niku nek pon azan mboten dikunci. Mau ditutup separuh malah. Bahkan toko emas itu juga seperti itu. Karena orang-orang pun sadar itu bukan hadiah. Ya tapi nek panjenengan gadah toko teng Indonesia ampun nonton iku. Betul. Ada lah. Baru umroh atau misal baru umroh sing gadah toko Mekah itu ora ditutup ya, aku gak melu-melu bae lah. Ora ditutup ra ono sing jaga, Bali
kilo, wah umpet itu bali sholat nyalake sholat jamaah sidane. Waduh ini aku mergo sholat jamaah padahal kan sinten sing boten kunci rukune ampun dipadake nggih Pak. Apalagi di masa saiki ekonomi yang sulit. Jenengan badhe nutup toko nggih mboten napa-napa. Terus sholat jamaah itu saya sama. Tapi dikunci gitu. Ampun ditinggalke to mentang-mentang baru umroh pokoknya gitu. Kabeh sing Mekah tak tiru. Wah. Pun tak tiru kabeh nganti ruko-ruko boten dikunci ning arep tutupan. Aduh. Umat itu gitu, malingnya dia seneng gitu, maling seneng kesepakat besar. Sholat di 10 menit. Jadi malingnya kok tergesa-gesa. Malingnya sampai sepak, wah, rinso gitu, berapa gram beras, 20 kilo, gitu, endok, 1 liter, pun itu kebutuhan sebulan tercukupi, mergo sing dagang sholat jamaah sing, itu salah seperti itu. Maka kita harus paham kondisi juga gitu, karena di sana seperti itu. Kenapa? Ya tadi kota suci Bu. Di kota suci itu jenengan melakukan kebaikan berlipat ganda pahalanya, jenengan melakukan maksiat berlipat ganda dosanya. Nah maka tadi dia berkaitan dengan sholat tepat waktu. Mari diusahakan Ibu, kita semua itu sebisa mungkin sholat tepat waktu di awal waktu. Karena kan definisi sholat wajib fardu ain ini kan kalau di dalam fikih itu dipecah lagi Bu. Memang sholat itu wajib, tetapi wajibnya wajib muasa. Apa itu wajib muasa? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar wajib muasa? Sholat itu wajib muasa, sedangkan puasa Ramadan itu wajib mudhayyaq. Baru dengar ya Pak? Ini sedikit tambahan keilmuan mawon. Bahwasanya wajib puasa itu merupakan wajib yang memiliki rentang waktu cukup lama, sehingga dikerjakan di manapun waktu itu berada, itu sudah gugur kewajiban kita. Misal sholat zuhur itu kewajibannya terbentang dari jam dari jam 12 sampai jam 3. Ini gampangnya ngoten niku. Nah, jadi di waktu manapun panjenengan melakukan sholat, maka kewajiban dari sholat tersebut dianggap gugur, atau kita sudah selesai melaksanakan kewajiban. Jadi panjenengan melakukan sholat zuhur gitu 10 menit saat durunge sholat asar, sah napa mboten? Sah. Tetapi apakah Rasulullah mencontohkan seperti itu? Tidak. Rasulullah itu selalu menjaga sholatnya di awal waktu jam 12 azan, nunggu 10 menit jam 12.10 nih sholat jamaah, karena pahalanya gitu. As-sholatu fi awalil waktu itu pahalanya sangat besar, jauh lebih besar daripada yang menunda-nunda sholat. Nah biasanya katanya Ibu, biasanya itu sing kantoran. Nah biasanya sing kerja teng
kantor niku nek wayahe jam makan siang niku kan pun include sholat dulu ya Pak. Gitu. Wah, krungu azan. Azan istirahat. Tak dolanan HP sih lah, santai. Wong istirahatnya isih suwe. Dolanan HP ra krasa waktu napa? Waktu salate pon kelewat. Gitu. Sehingga wah salate wis rampung. Santai sih wae. Juk makan siang dulu. Baru nah mepet jam setunggal mepet itu baru sholat zuhur. Ngomongnya biasanya kantor ngomongin apa? Niki ono apa gitu? Ini kan kebutuhan. Ada hal yang mendesak ngopo kan pekerjaan gitu, kan pekerjaan berikut. Ada waktu kurang lebih 1 jam untuk apa? Menyempatkan 10 menit 15 menit untuk sholat kok susah banget. Nah biasanya kantor-kantor menunggu sehingga sholatnya diakhirkan. Nah ini kan sudah masuk kategori apa? Kita memiliki waktu luang tapi kita milih liha-liha istirahat. Padahal waktu ini jembar apa mboten dengan ibu? Jembar. Nah, maka mari kita introspeksi bersama tentang tadi sholat di awal waktu. Nah, sedangkan tadi saya kan kasih perbandingan nih. Kalau puasa Ramadan itu wajib modoyan. Apa wajib modoyan itu? Wajib modoyan itu merupakan kewajiban yang dimana waktunya itu terbatas. Nah, panjenengan gitu, puasa itu kan dari sahur sampai buka puasa, gitu. Waktunya nggih seperti itu. Misal jenengan kelewat boten poso, nah terus mulai puasa, bar sholat maghrib, saged apa mboten? Saged apa mboten Bu? Boten. Nah, karena waktu kita beribadah puasa itu ya tetap segitu. Gitu. Dari jam 4 subuh sampai jam 6 maghrib sore. Emang waktu wajibnya itu segitu. Kan sholat boten ya. Ada waktu 3 jam antara jam 12 sampai jam 3. Tapi kan kita sholat cuma 15 menit. Nah itu wajib puasa. Sedangkan puasa wajib mudahkan. Nah terakhir tentang keutamaan sholat berjamaah. Suatu ketika Rasulullah SAW itu pulang dari sholat jamaah. Nah di perjalanan pulang Rasulullah bertemu dengan orang buta. Orang buta yang biasanya itu ya sholat berjamaah, tapi saya itu nggak sholat jamaah. Bertemu dengan orang buta. Lantas ditanya, si orang buta tadi ditanya, wahai orang buta, kenapa kamu tidak sholat berjamaah? Nah ini jawabannya orang buta. Mohon maaf Rasulullah, saya ini buta dan saya itu nggak punya tongkat yang buat tongkat itu buat jalan itu, saya nggak punya itu. Dan pas saat sholat tiba, nggak ada yang profit only, diartinya seperti itu. Nggak ada orang yang bisa nuntut saya jalan untuk berjamaah ke masjid.
Rasulullah itu cuma satu Bu. Napa? Rasulullah itu memberikan isyarat. Hal sami'tan nida. Apakah kamu mendengar azan, wahai orang buta? Sami'tu ya Rasulullah, aku mendengar ya Rasulullah. Satu jawab Rasulullah, fa'ajib, maka jawablah azan tersebut itu dengan datang sholat berjamaah. Lihat Bapak Ibu, ini orang buta Bu. Orang buta yang tidak punya alat bantu untuk jalan ke masjid, di saat itu nggak punya teman sing iso nganter ke masjid. Rasulullah masih menganjurkan orang buta tersebut dengan kata perintah yang sangat tegas, fa'ajib. Itu di dalam bahasa Arab, ketika ada kata perintah yang digabungkan dengan yang namanya kata sambung fa, maka itu harus benar-benar disegerakan atau benar-benar langsung dilakukan. Padahal orang buta tersebut memiliki alasan, gitu kan? Kita secara manusiawi gitu, wong udah buta gitu, angali melampah, engko nek ketabrak pripo gitu. Nah, niku. Tapi Rasulullah berbeda, karena saking utamanya sholat di awal waktu, apalagi sholat berjamaah. Maka sebisa mungkin kita dimanapun kita bekerja, dimanapun kita mau belajar, kalau sudah waktunya masuk sholat, itu sebisa mungkin kita langsung sholat. Kalau memang terhalang dengan pekerjaan, gitu, sebisa mungkin ya Pak, kalau misal terhalang dengan pekerjaan, misal nanti istirahatnya itu jam 1, oke, panjenengan istirahat jam 1, sebisa mungkin tetap sholat berjamaah, walaupun tidak di awal waktu. Karena Rasulullah itu pernah suatu saat di majelis seperti ini, ada sahabat datang, telat sholatnya, jamaah pun bubar, pengajian pun mulai. Ada sahabat datang, langsung ditawari, ada enggak di sini yang ingin menambah pahala saudara kita yang sedang sholat sendirian? Nah, akhirnya adalah beberapa sahabat yang ikut sholat berjamaah, bukan ikut sholat berjamaah, menjadi makmum. Nah, sehingga sholat sahabat yang telat tadi itu bernilai sholat berjamaah. Pun mari kita usahakan tadi yang pertama, mari kita belajar bersama bagaimana mengelola emosi kita sesuai Rasulullah tuntunkan. Enggak semua hal yang misal buruk di mata kita itu langsung kita marahi, karena Rasulullah itu tadi melihat keadaan, kondisi, background orang tersebut, apalagi zaman sekarang tekanan ekonomi, tekanan PHK, tekanan aturan dari pemerintah dan lain sebagainya. Kok orang itu diseneni wae, takutnya kasus bunuh diri itu meningkat, karena banyak banget orang itu yang sudah rusak secara mental. Mohon maaf, ketika terus dimarahi terus, akhirnya depresi, dia tidak ada tempat kembali. Karena ketika dia curhat permasalahannya itu langsung dihakimi, oh salah nih, oh apa ini, oh apa ini. Padahal Rasulullah itu nggak pernah seperti itu. Gak ada ajaran Rasulullah itu seperti itu, kecuali Rasulullah sedang menghadapi kafir harbi, orang kafir yang menyerukan berperang terhadap orang muslim. Itu Rasulullah benar-benar sangat keras.
Tidak semua itu kita hadapi dengan suara yang lantang. Tidak semua itu kita hadapi dengan emosi yang menggebu-gebu. Karena itu bukan solusi. Justru itu bisa menjadi malapetaka bagi sebagian orang. Yang kedua, mari kita mendawamkan amalan-amalan sunnah yang Rasulullah itu hampir tidak pernah tinggalkan kecuali beliau sedang sakit atau dalam peperangan, yaitu sholat malam dan juga sholat sunnah qobliyah subuh dan juga sholat di awal waktu dan juga berjamaah. Walaupun keempat ini tadi misal kita belum bisa melakukan bersamaan, tapi monggo dicobi Bapak Ibu satu-satu, kita perbaiki sholat kita perbaiki, kita tambah lagi amalan sunnah kita, maka insya Allah Bapak Ibu, orang sukses nih yang saya temui, yang muslim itu Ibu, itu mereka tidak pernah lepas dari yang namanya, itu yang saya amati itu, antara sholat malam ataupun sholat duha ataupun tidak keduanya, atau mereka puasa Daud Bapak Ibu, atau mereka puasa Senin Kamis yang tidak pernah putus, atau mereka selalu bersedekah. Kelima hal ini sunnah-sunnah yang sering kita dengar orang-orang sukses itu, mereka tidak pernah lepas dari hal ini. Saya setuju. Entah ketika saya belajar dulu di sana di negeri tengah gurun ataupun di Indonesia, insya Allah itu semua akan bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Oke, mohon maaf kurang lebihnya, semoga yang sedikit ini bisa kita amalkan bersama menjadi introspeksi diri bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan gitu Bapak Ibu. Oh sekalian doa nih, mari kita tutup doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arhamna wa anta bina rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna wa dhunuba abaina wa dhunuba ajdadina. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهلهم من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، وانصر إخواننا المسلمين في السودان، وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Rehan yang sudah menyampaikan tausiah pada kita semua. Semoga apa yang tadi beliau sampaikan